Baik, di eh, lanjutan kita di pembahasan 99 segmen keempat. Ya, mungkin nanti untuk jadwal setelah UAS ya, biasanya kita sudah selesai. Ya, apapun itu, ya kita akan lanjutkan karena untuk peduli kita perlu energi. Jadi kita coba lanjutkan berkaitan dengan pembahasan dan informasi. Baik, ini adalah ilustrasi berkaitan dengan capaian pembelajaran dari peserta kuliah tahun 2021 ini. Jadi kita coba update tugas selama kelas praktikum, ada peningkatan ya. Nah, tetapi ini relatif kecil untuk capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini. Sebagai ilustrasi, mungkin ini adalah ilustrasinya. Kita bisa lihat mungkin di nilai rata-rata di sini ada plot warna merah. Jadi dari tahun ke tahun di sini ada peningkatan, kemudian ada penurunan yang cukup tajam, terutama kurang lebih mungkin 2 tahun terakhir ya. Ini adalah ilustrasi. Jadi kita akan mengelaborasi informasi ini dan sebagai latar belakang mengapa ada tugas tambahan yang nanti sifatnya adalah tidak wajib, tapi mungkin kita bisa memperbaiki nilai rata-rata dari pelaksanaan kelas online. Tahun sebelumnya mungkin sebagian adalah kelas online, tapi masih mungkin sedikit terbantu meskipun juga capaiannya kurang dari 60% rata-ratanya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya performa dari UTS ini mungkin masih sangat baik atau relatif baik lah. Kurang lebih ini masih di kisaran ini. Artinya mungkin dari benchmark yang cukup rendah sebelumnya ini masih cukup baik, tapi performa relatif turun kalau kita lihat mungkin nilai rata-rata tugas praktikum yang biasanya cukup besar di sini relatif drop untuk yang plot warna ungu. Sedangkan untuk plot UAS ya, nilai rata-rata UAS ini jauh sekali menurun ya. Ya, ini mungkin ada berbagai alasan, entah itu pelaksanaan kelas online atau juga mungkin karena waktu yang terbatas atau mungkin karena soal yang cukup banyak. Meskipun sebenarnya performa pada satu UTS masih relatif baik ya. Kita berharap biasanya maksimal usaha itu ada di bagian UAS, namun sepertinya kemarin relatif di bawah rata-rata, dan dari situ kita mungkin akan coba berikan kebijakan berupa tugas tambahan yang sifatnya relatif tidak wajib tapi bisa dimanfaatkan. Ya, ini ilustrasinya. Kita coba cek untuk ilustrasi selanjutnya. Ya, ini juga ilustrasi, mungkin jangan dibayangkan terkait dengan hasil di kelas ini, tapi anggap saja ini distribusi angka yang berkemungkinan bisa membantu ilustrasi untuk menunjukkan adanya capaian pembelajaran di kelas yang lain begitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya distribusi yang seperti ini, jadi ada yang cukup baik sebenarnya pada kisaran 60% ke atas. Nah, ini mungkin yang kita harapkan untuk semua peserta kuliah. Dan kalau misalkan kita konsisten dengan pernyataan itu, mungkin ini adalah garis batas 60%, misalkan ilustrasinya. Jadi kalau misalkan ini adalah rata-rata yang ada di posisi ini, kita berharap itu tidak jauh dari 60% atau mungkin melebihi 60%. Itu akan
menjadi hal yang baik dalam capaian pembelajaran kelas yang sudah berlangsung selama beberapa tahun. Ya, ini juga ilustrasi, jangan dibayangkan bahwa ini adalah untuk kelas ini. Jadi ini misalkan dari beberapa dosen yang lain, atau mungkin dari mata kuliah yang lain, atau mungkin dari kelas yang lain, dan juga dari tahun yang lain. Kriteria nilai itu bisa berbeda-beda setiap tahun. Biasanya itu prerogatif adalah di dosen pengampu pertama, begitu, untuk menentukan nilai DNA. Apakah nilainya A, B, BC, C, apakah nilainya D, apakah nilainya E, atau nilainya T, begitu ya. Nah, artinya di situ kita berharap apa yang diberikan distribusi itu mencerminkan distribusi normal yang merepresentasikan performa mahasiswa, dan di situ pasti ditentukan yang paling baik dalam arti yang paling bijaksana berdasarkan nilai-nilai, data-data, dan keadilan untuk peserta kelas. Ya, jadi di situ kita bisa melihat ilustrasi, misalkan beberapa hal informasi yang disampaikan terkait dengan capaian pembelajaran yang mungkin masih di bawah referensi, begitu ya. Baik, sebagai kebijakan, jadi berikut ini adalah dua bagian yang akan disampaikan berkaitan dengan tugas tambahan. Ya, sifatnya tugas adalah tidak wajib, karena mungkin dosen pengampu pertama sudah memiliki data untuk menentukan nilai DNA, tetapi akan lebih baik jika dimanfaatkan, akan bisa mungkin menambah nilai rata-rata dan juga bisa meningkatkan DNA dari kondisi sebelum melaksanakan tugas tambahan ini menjadi nilai yang lebih baik setelah melaksanakan tugas tambahan ini. Ya, secara umum sebenarnya lebih ke capaian pembelajaran, penguasaan materi, itu yang sebenarnya diharapkan. Ada dua setup tugas, yaitu tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Tugas mandiri ini dilakukan sampai batas waktu hari Senin jam 9, tanggal 24 Mei 2021, ini jam 9 WIB, dikumpulkan via email, jadi masing-masing mahasiswa dapat melakukan tugas mandiri ini. Sekali lagi ditentukan untuk mahasiswa yang merasa perlu untuk meningkatkan nilainya. Jadi kita ambil dari tugas 3 dan 4 dari soal yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi nanti kita akan tunjukkan slideshow-nya yang lebih lengkap dan bisa dimanfaatkan waktu yang lebih leluasa karena tidak terbatas, misalkan pada jadwal 2 jam saja, begitu ya. Ya, itu nanti silahkan, dan ini pasti sudah pernah dicoba sebelumnya dan akan lebih baik jika bisa memperhatikan materi-materi sebelumnya, materi-materi perkuliahan dan juga materi praktikum, karena di situ sudah ada kisi-kisi berkaitan dengan langkah-langkah pengerjaannya dan mungkin contoh-contoh yang sudah dikerjakan. Nah, sedangkan untuk tugas kelompok ini nanti akan terdiri dari 3 atau 4 orang. Kelompoknya nanti ditentukan, anggotanya ada di slide keterangan di belakang nanti, di slide relatif belakang. Ini waktunya bisa dimulai dari Sabtu sampai Rabu tanggal 26 Mei 2021 jam 9 WIB. Laporan kelompoknya dikumpulkan via email. Jadi kurang lebih nanti mungkin hanya ada 9 kelompok saja. Ya, tugas ini disampaikan sebagai kesempatan. Jadi ini kebijakan mungkin bisa dilihat sebagai keuntungan karena mungkin selama 1 semester itu merasa kurang maksimal, dan ini bisa digunakan untuk menambah poin. Tapi tentu saja
pasti akan dilihat, karena startnya itu tidak dimulai dari nilai 0, tidak dimulai dari pertemuan pertama, karena sudah ada nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan juga nilai presensi mandiri. Nah, di situ mungkin akan dipertimbangkan, terutama itu nilainya, dan di sini akan ditunjang dengan nilai tambahan dari tugas ini. Nah, ini sebenarnya kita akan membahas ilustrasi sekilas mengapa soal 3 ini disampaikan. Ini soal yang disampaikan kurang lebih sudah 2 kali pada pertengahan dan akhir semester ini. Jadi ini berkaitan dengan materi pengolahan data komplit bagi anomali yang melibatkan koreksi terrain. Secara umum materi tersebut tampak sedikit sekali yang mengakses dan relatif ingin menguji pemahaman di materi tersebut. Jadi di situ sudah ada sedikit langkah-langkah untuk mengerjakan dan membahas hal ini. Ya, kita punya stasiun di tengah dan akan dikoreksi di zona B, terutama karena zona A dianggap datar, begitu ya. Ini adalah data-datanya. Ya, mungkin ini berkaitan dengan pengolahan data elevasi. Data elevasi juga sudah pernah dilakukan pada pertengahan semester atau disampaikan di pertengahan semester dan di akhir semester. Bahkan pada saat perkuliahan sempat juga ditanyakan oleh peserta kelas dan juga sempat dibahas. Jadi sudah beberapa kali. Nah, itu materinya juga sudah ada di link video dan juga sudah disampaikan di CX, itu bisa dicek lagi, dan itu sudah ada contoh perhitungannya. Itu tentu saja harusnya bisa membantu pengolahan data. Hanya saja di sini akan dibuat lebih tricky karena urutan dari tabel ini perlu disusun. Nah, lebih baik, dan selanjutnya ini perlu dikoreksi, dan langkah-langkahnya bisa diikuti petunjuk yang sudah disampaikan di materi sebelumnya. Secara umum nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai elevasi yang sudah diprosesing untuk C3. Nah, stasiun C3 itu nanti digunakan untuk posisi di pusat ini, dan variasi beda tinggi itu bisa dilihat antara stasiun dan 4 zona ini. Di sini ada nilai digital elevation model untuk zona B1 sampai zona B4. Nah, itu bisa dicek untuk masing-masing mahasiswa pada tabel berikutnya. Ya, ini adalah tabel untuk masing-masing mahasiswa. Jadi sudah ada untuk digital elevation model untuk posisi I sampai Z. Nah, untuk yang soal 4 ini juga sudah disampaikan sebenarnya di link video, tetapi mungkin ilustrasinya harusnya lebih sederhana karena di sini diminta untuk polinomial order 1. Tentu saja langkah-langkahnya ini perlu mempertimbangkan mungkin materi di kuliah yang lain seperti kuliah analisis sinyal geofisika, di mana kita mengenal ada proses diskritisasi yang terdiri dari sampling dan kuantifikasi. Jadi prosesnya itu perlu sampling dan kuantifikasi. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan sampling dan kuantifikasinya untuk perhitungan polinomial order 1. Nah, setelah kita mendapatkan order 1 polinomialnya, itu persamaannya untuk menggambarkan anomali regional, dan selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan untuk anomali residual, dan kita bisa menggambarkan dua-duanya, baik anomali regionalnya maupun anomali residualnya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan untuk bagian ini. Baik, karena waktunya sudah mepet, kita akan coba percepat saja. Slide berikutnya kita lanjut di segmen berikutnya nanti. Oke, kita skip dulu. Ya, kita skip dulu. Ya, 2, 3, 4 lari pagi, tetap semangat sampai nanti. Terima kasih.